selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus amat baik, di mana siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di hari Jumat ini. Itu semua atas kasih sayangnya yang luar biasa untuk kita. Dan kembali kita di program Bible Study, When the Future Rhymes with History. Hari ini adalah di part ke-16. Untuk itu, kami juga dapat mengajak kiranya bagi kita semua yang merasa rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan, begitu juga dengan kerinduan bersama-sama untuk berdoa, ataupun juga merindukan pelayanan counseling, dapat menghubungi kami di WA chat yang tertera di layar screen kita di nomor 0896 384 11655. 0896 384 11655. Dan apabila kita semua yang ada di sini merasa sangat terberkati, ataupun juga kita rindu untuk dapat mendengarkan rekaman-rekaman dari part-part sebelumnya, kita dapat buka di YouTube channel, di Ada Tertulis, ataupun juga di God's Words Ministry. Dan di sana bisa diklik tombol subscribe dengan notifikasi yang akan didapatkan setiap kali kami mengupload adanya video-video yang baru. Untuk itu, kita akan segera memulai hari ini pelajaran kita. Kiranya kita dapat mempersiapkan Alkitab kita, dan terlebih kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Dan kami mengundang untuk semua yang hadir di saat ini, kita juga boleh terus berdoa dan mendoakan, khususnya untuk pekabaran yang akan disampaikan oleh Pastor Roy Pitoy. Jadi selama beliau menyampaikan pelajaran yang akan kita dengarkan, kiranya kita bisa sama-sama selalu berdoa, dan khususnya kita juga berdoa untuk penjagaan Tuhan atas koneksi, atas jaringan kita masing-masing. Untuk itu, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Roy Rorimpande. Silakan Bapak. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, yang mencintai kami dengan sepenuh hati. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, untuk mendapatkan berkat di dalam firman-firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya apa nanti yang akan diberikan, boleh kami lakukan sebagaimana yang Tuhan telah anjurkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Roy Pitoy. Biarlah selalu diberikan kesehatan, terutama kepada pastor ini, sehingga Tuhan mau memberikan dia akal budi, kebijaksanaan, serta hikmat dari surga. Sehingga apapun yang dia bawakan adalah sesuai dengan petunjuk dan firman-firman Tuhan. Bapa di surga, biar kami yang mendengarkan, baik melalui channel media Jom, maupun yang langsung maupun tidak langsung. Begitu juga mungkin ada di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta Roy Pitoy yang mendengarkan, biarlah Tuhan selalu memberkati kami semua. Juga kami boleh diberikan kesehatan, sehingga kami boleh terus mendengarkan firman-firman Tuhan. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami juga akan mendoakan beberapa anggota Tuhan, jemaat Tuhan, yang akan mengadakan satu rencana pernikahan yang akan dibawakan atau akan diadakan pada tanggal 28 Juni tahun ini, di tengah-tengah pandemik ini. Biarlah segalanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhanku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami, karena kami selalu berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin, terima kasih Pak Roy. Kita segera memulai pelajaran kita hari ini.
Pastor Roy Pitoy, kami persilahkan. Masih di mute, Pendeta. Oke, selamat siang saudara-saudara, Shalom. Saya ingin tahu berapa banyak dari saudara-saudara yang terus mengikuti KKR kami tiap malam. Boleh diangkat tangannya? Berapa banyak? Ada yang mengikuti KKR setiap malam oleh Pendeta Emmanuel Baik? Boleh saya lihat tangannya saudara-saudara yang mengikuti? Oke, ada saudara-saudara yang dengan setia mengikuti ya KKR setiap malam. Mengapa? Karena ini ya adalah satu yang paralel dengan apa yang kita bawakan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara pelajari dan perhatikan pada malam pertama, Pendeta Emmanuel mengulang Daniel pasal 2 yang kita bahas dengan cukup panjang. Ya, kemudian malam yang kedua dia membahas Daniel pasal 7, saudara-saudara. Ya, tadi malam dia membahas Daniel pasal 8. Dia juga sudah membahas Daniel pasal 9 ya, yang berhubungan dengan nubuatan. Dan kita bersyukur karena dengan demikian tugas saya nggak terlalu berat lagi untuk menjelaskan buku Daniel. Saudara-saudara, saya mau meneruskan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Sekali lagi, kita masih ada di bagian di dalam Daniel pasal 2 yang berhubungan dengan besi campur tanah liat. Karena ini yang paling penting dibicarakan, saudara. Dan ini Daniel pasal 2 adalah dasarnya. Ya, itu sebabnya saya memang menghabiskan cukup banyak waktu untuk membicarakan ya kerajaan besi campur tanah liat karena memang Tuhan mau kita tahu betul apa ini maksudnya. Ya, besi sekali lagi melambangkan kekuasaan politik, sementara tanah liat melambangkan umat Tuhan ya atau agama. Nah, mari kita kembali kepada Matius 24 ayat 15 di mana ini menjadi pembenaran di awal ketika kita ya, saudara dan saya memutuskan untuk mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu. Matius 24 ayat 15 ini kata-kata Tuhan Yesus langsung kepada saya dan saudara. Dia berbicara mengenai akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pembinasa keji ini artinya, saudara, bukan satu pembinasa yang keji dalam pengertian dia kejam, ya bukan hanya itu maksudnya. Benar, Roma adalah pembinasa yang kejam, tetapi keji di sini lebih kepada kekejian kepada penyembahan berhala. Ya, di dalam firman Tuhan, bagi Tuhan penyembahan berhala atau patung itu adalah suatu kekejian. Ya, bagi Tuhan berhala patung adalah kekejian di dalam perjanjian lama. Ya, itu dia. Nah, bagi Tuhan, saudara-saudara, dan ya ada beberapa hal yang dianggap oleh Tuhan sebagai kekejian, tapi salah satunya adalah penyembahan kepada berhala. Ya, menyembah kepada Allah lain bagi Tuhan itu adalah satu dosa yang disebut sebagai kekejian. Ya, sehingga ketika disebut pembinasa yang keji, sebenarnya pembinasa yang keji ini adalah terminologi yang menggambarkan gabungan antara kekuasaan politik Roma dan pada saat yang sama penyembahan berhalanya Roma. Inilah yang disebut dengan pembinasa keji. Ketika tentara Roma datang berusaha untuk mengepung Yerusalem, tentara Roma itu selalu didahului oleh tentaranya yang memegang banner atau memegang standar. Ya, disebut ini standar. Tapi ini adalah bendera yang didahului oleh bendera ini. Bendera ini semua berisi gambar-gambar dari dewa-dewa kekejian dari tentara Roma. Itu sebabnya disebutkan ketika pembinasa keji. Yang dimaksud pembinasa keji adalah ketika tentara Roma berdiri di luar Yerusalem dan selalu didahului oleh bendera yang merupakan dewa-dewa mereka. Saudara-saudara, ini adalah gabungan antara agama dan negara. Saudara,
Dan kalau saudara ingat yang menyalibkan Yesus, salah satu musuh Yesus yang paling luar biasa adalah faksi Yahudi yang disebut sebagai Saduki, Farisi, dan Saduki. Saduki itu adalah golongan yang konservatif, yang Saduki itu adalah golongan yang liberal. Mengapa? Mereka tidak percaya firman Tuhan tentang kebangkitan. Sementara Farisi adalah golongan yang sangat konservatif, harus menurut firman Tuhan, harus menurut hukum-hukum Tuhan dengan sangat ketat. Jadi kita lihat bahwa setan menggunakan dua faksi yang ada di umat Tuhan untuk menyalibkan Yesus. Inti yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa di dalam kerajaan Roma sendiri, pada dasarnya dia punya agama asli, agama kekafiran, dan dia juga punya kekuasaan politik. Dia juga sebenarnya adalah campuran antara agama dan negara. Ya, tapi ketika Yesus disalib, itu adalah kerjasama antara kekuasaan politik dari Roma yang jelas liberal, karena politik itu liberal, tidak ada politik yang konservatif, saudara. Tidak ada. Bagi mereka, bagi politikus, tujuan adalah ilah mereka. Mereka boleh menggunakan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Caranya baik, caranya tidak baik, pokoknya tujuan tercapai. Ini adalah yang namanya politik. Sekarang bisa jadi musuh, besok bisa jadi teman. Karena yang penting bagi mereka adalah tujuannya tercapai. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen jangan coba-coba ikut dengan politik. Karena politik punya doktrin, yaitu yang penting tujuan. Tujuan membenarkan cara untuk mencapainya. Ya, kalau kita punya tujuan yang baik, katanya, yang penting kita punya tujuan yang baik, maka dihalalkan segala cara untuk mencapainya. Saudara-saudara, ini doktrin yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, dan saudara, ya, di satu sisi golongan yang agamawan, ya, golongan yang agamawan adalah yang konservatif. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya sebutkan kemarin, ya, website yang berusaha mempromosikan toleransi beragama. Karena mereka telah mempelajari dalam sejarah, katanya kesalahpahaman di antara agama yang menyebabkan 80% di dalam dunia ini, dalam sejarah manusia. Dengan kata lain, saudara, peperangan kebanyakan terjadi oleh karena alasan agama. Itu sebabnya tidak heran John Lennon menulis satu lagu yang sangat terkenal, yaitu Imagine. Imagine there is no country. Ya, bayangkan kalau tidak ada negara. Karena negara, maka ada peperangan. Karena agama, maka ada peperangan. Imagine there's no religion. Imagine there's no hell. Imagine there's no heaven. Karena inilah alasan-alasan orang, ya, akhirnya melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Karena mereka pikir dengan begitu mereka bisa sampai di surga. Ya, dan berusaha untuk sampai di surga dengan segala cara. Ya, saudaraku, ini yang terjadi ketika agama dan politik bergabung. Dan setan menggunakan ini, menggunakan yang bisa dibilang ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ingat bahwa dia datang dengan penyesatan seperti itu kepada Hawa. Ketika dia datang kepada Hawa, dia bilang, Hawa, ya, bukankah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Yang Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi saudara dengarkan, ya, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itulah firman Tuhan. Kita katakanlah ini di tengah. Tapi setan datang, ya, dengan tujuan untuk membuat semua pohon dalam taman itu dimakan. Ya, tujuannya adalah ekstrem kanan, bisa dibilang. Ya, tujuannya liberal, bahwa semua pohon dimakan karena itu adalah hukum Tuhan, tidak boleh satu. Ya, ada satu yang tidak boleh. Nah, sekarang kalau semuanya dimakan, berarti yang tidak boleh itu dilanggar, maka itu adalah liberal. Sementara untuk mencapai yang liberal itu, dia datang dengan penyamaran yang
licik. Dia katakan bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Dia datang dengan ekstrim yang sebelah kiri, saudara-saudara. Ya, dua-duanya pertanyaan yang ekstrim, sehingga Hawa akhirnya terjebak. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan ada di atas dunia ini sampai hari ini. Bahkan di dalam gereja ada orang yang selalu bilang, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu melanggar perintah Tuhan. Ya, Farisi adalah ekstrim yang selalu meninggikan hukum Tuhan, tapi bahkan mereka melebihi apa yang Tuhan bilang. Mereka tambahkan. Jadi semuanya jadi nggak boleh. Padahal hanya satu yang nggak boleh. Saudara, sementara Saduki liberal, semua firman Tuhan, ya khususnya firman Tuhan mengenai kebangkitan, mereka tidak percayai. Dan mereka itu sebabnya tidak percaya kepada Yesus. Bahkan sesudah Yesus bangkit sekalipun, mereka tetap tidak percaya. Bahkan ketika mereka melihat bukti Lazarus bangkit, mereka tetap tidak percaya. Saudara, ini ada di dalam gereja, ya, dan bisa dibilang mereka bekerja sama karena mereka adalah orang-orang yang sudah jatuh kepada politik, walaupun mereka selalu berdebat sebenarnya antara konservatif dengan liberal, Farisi dengan Saduki ini selalu berantem, tapi karena mereka punya tujuan yang sama. Mereka benci kepada Yesus, maka mereka bekerja sama dan mereka lah yang menyalibkan Yesus, bisa dibilang sebagai motornya. Nah, saudara, apa yang saya sedang bicarakan di sini? Besi campur tanah liat adalah yang menjadi fokus dari kita karena Tuhan mau kita lihat. Di dalam Daniel pasal 7 itu menjadi binatang yang keempat yang punya tanduk 10. Itu fasenya yang pertama. Kemudian itu bisa dibilang fase Roma kafir. Kemudian ketika 3 tanduknya patah, maka dimulailah yang namanya fase Kristen, Roma Kristen. Demikian juga di Daniel pasal 8. Jadi di dalam buku Daniel, saudara, ada 4 penglihatan. Di dalam Daniel 2, Daniel 7 diulangi lagi dan ditambahkan lebih banyak detail, dan di dalam Daniel 8 diulangi lagi mengenai tanduk kecil, ya, yang memiliki juga 2 fase, yaitu fase Roma kafir dan Roma Kristen ketika dia mulai menyerang Tuhan. Ya, tanduk kecil ini mulai menyerang Tuhan. Jadi kita lihat agama campur negara, ya, selalu menjadi yang masalah menyerang Tuhan. Kemudian di dalam Daniel pasal 11, saudara, ya, kedua fase ini, besi campur tanah liat, betul-betul dengan detail dibicarakan. Hampir seluruh pasal berbicara mengenai yang namanya Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Kalau saudara pikirkan dalam-dalam, maka Raja Negeri Utara itu adalah yang konservatif, mewakili kerajaan Babel, sementara yang selatan itu adalah yang liberal, mewakili kerajaan Mesir. Saudara ingat bahwa Mesir tidak percaya kepada Tuhan. Mesir, Firaun katakan ketika Musa datang, saya tidak kenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya, saudara, ini adalah yang dikatakan sebagai Raja Negeri Selatan di dalam Daniel 11 dan Raja Negeri Utara, yaitu besi campur tanah liat. Jadi sebenarnya walaupun mereka bertempur, ya, Raja Negeri Utara dan Selatan bertempur, tapi dua-duanya sebenarnya adalah agen setan. Ya, dengan tujuan apa? Secara geografis, setiap kali Raja Negeri Utara mau datang menyerang Negeri Selatan, maka yang mereka lewati adalah umat-umat Tuhan di tanah Israel. Dan ketika Raja Negeri Selatan berusaha untuk membalas, maka mereka juga melewati umat-umat Tuhan. Dan ketika peperangan terjadi, bagaimana, saudara, ini seperti hamburger di tengah-tengah. Ya, dia betul-betul umat Tuhan, betul-betul dianiaya oleh Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Ini secara geografis, saudara, terjadi, ya, Raja Negeri Selatan dan Raja Negeri Utara, ya, di dalam Alkitab juga melambangkan 4 jenderal yang dibicarakan oleh Greka, ya, ketika Alexander yang agung mati, maka 4 jenderalnya mengganti dia, ya. Cassander di sebelah barat, kemudian Seleucus di sebelah utara, dan Ptolemy di sebelah selatan, ya.
saudara-saudara, yang satu di sebelah timur. Tapi yang timur dan barat kemudian menjadi lebih lemah, dan yang paling kuat utara dan selatan. Ya, ini yang terjadi di dalam masa yang kita sebut antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, sekitar 400-an tahun. Ya, masa ini ada jaraknya. Nah, saudara, yang terjadi sekarang bahwa besi campur tanah liat yang menjadi fokus kita, saya mau gambarkan apa yang sudah kita pelajari. Mari kita lihat di dalam gambar ya yang akan saya share, karena ini adalah yang akan bisa menolong kita untuk mengerti apa yang diajarkan oleh nubuatan Alkitab ini, yang sangat krusial untuk keselamatan kita, karena Tuhan mau supaya kita tahu. Jadi ini agenda terakhir setan. Kita sudah sepakat. Nah, saya mau tekankan di bagian yang paling bawah. Ya, agenda terakhir setan adalah penyembahan berhala. Dia akan membuat seluruh dunia menyembah ya kepada berhala, khususnya spesifik adalah dewa matahari, dan kemudian hukum akan dikeluarkan untuk mendukung penyembahan itu, dan setiap orang yang tidak mau menyembah patung itu berdasarkan Wahyu 13 ayat 14 dan 15 akan dibunuh. Dan pembenaran kepada hukum yang bisa dibilang melanggar hak asasi manusia ini adalah karena kepentingan manusia. Ya, humanisme, kepentingan manusia. Apakah ini bisa terjadi skenario seperti ini, saudara? Sangat bisa. Kita lihat di COVID ini. Walaupun sekarang ini sudah memasuki yang namanya new normal. Tapi sebenarnya new normal bukan karena COVID-nya sudah nggak ada, saudara. Tapi karena bahaya ekonomi ya yang mengancam. Jadi dengan alasan ekonomi, pemerintah di atas dunia, saudara, harus membuat pilihan yang sulit. Apakah terus memberlakukan lockdown dengan resiko ekonomi akan runtuh dan akibatnya akan terjadi kerusuhan dan kekacauan yang besar di mana-mana, atau terpaksa harus memberlakukan new normal. Dengan kata lain, sebenarnya secara moral, saudara, membiarkan siapa yang paling sehat dia akan bertahan, yang tidak sehat selama tinggal. Secara moral, ini sebenarnya sangat-sangat tidak bermoral. Tapi demikianlah yang terjadi. Dengan alasan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan seseorang atau sedikit golongan yang kurang sehat, bisa dibilang, yang rentan kepada COVID-19 sekarang sedang dikorbankan. Ini suatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi kita lihat sekarang itu terjadi di depan mata kita. Ya, saudaraku, ketika manusia semua terdesak dan harus ada pilihan yang diambil. Apakah pilihan yang diambil itu adalah mengorbankan orang banyak atau orang yang lebih sedikit? Maka pemerintah akan mengorbankan yang minoritas. Dan secara tidak langsung inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Bukankah para pemimpin agama di zaman Yesus bilang, biarlah satu orang berkorban untuk kepentingan seluruh negara. Dengan kata lain, mereka mengatakan biarlah Yesus dibunuh demi kepentingan seluruh bangsa Israel. Saudara, inilah pembenaran yang dilakukan. Tapi sebenarnya ada agenda yang besar oleh setan di belakang semua ini. Kenapa dunia tidak akan pernah bisa damai? Kenapa tidak akan pernah ada toleransi beragama yang sejati di atas dunia ini? Karena sebenarnya setan sedang melakukan agenda terakhirnya, yaitu untuk mengadakan penyembahan berhala. Nah, saudara, yang paling penting daripada patung Daniel 2, bahwa gambaran ini adalah sebuah patung. Ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang paling penting dari nubuatan ini, yaitu apa maksudnya bahwa seluruh dunia harus menyembah patung, dan kalau tidak menyembah akan dibunuh. Ya, kita harus tahu atau tidak menurut saudara? Berhubungan nggak dengan keselamatan bahwa kita harus tahu apakah itu maksudnya? Saudara,
Mari kita lihat apa tanggapan Tuhan tentang patung. Pertama, kita pergi kepada 10 hukum di dalam Keluaran 20, di dalam Keluaran 20, ya, ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Firman Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, kenapa saya baca seluruhnya? Hukum daripada 10 hukum, ya, bukan hanya hukum yang kedua, tapi semuanya. Dengarkan. Bagian kasih kepada Allah dimulai dengan kata-kata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan sesudah itu dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, saudara, apa yang ada di sini? Jangan ada padamu Allah lain, kemudian jangan membuat patung. Saudara, kita bisa saja tidak mempunyai patung secara fisik. Apa yang dilambangkan oleh patung? Patung melambangkan, kalau kita tanya kepada orang-orang yang menyembah patung, kenapa kamu menyembah patung? Oh, saya tidak percaya bahwa patung itu Tuhan, tapi patung itu melambangkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau. Tapi ada orang-orang yang melakukan itu karena mereka bilang dengan adanya patung itu bisa menolong saya untuk mengingat Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Makanya dilarang secara spesifik di dalam perintah ini. Secara spesifik dilarang. Nah, saudara, apa yang bisa dikatakan tentang patung ini? Dengan kata lain, patung ini adalah suatu alat penyembahan. Ya, bisa dibilang suatu media penyembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Cuma bagi manusia, mereka punya pembenaran adalah ini cuma media penyembahan kepada Tuhan. Saudara, ini patung sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditaruh di Taman Eden dan dibilang jangan kamu makan. Ya, tapi ketika Adam dan Hawa makan karena mereka punya Allah lain, jadi mereka sudah langgar hukum yang pertama. Tapi kalau saudara melanggar satu hukum, Yakobus katakan kamu melanggar semua hukum. Yang dimaksud bukan literal daripada hukum, tapi semangat dari hukum, roh daripada hukum itu, semangat dari hukum itu. Apa? Semangatnya kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi kalau kita langgar satu hukum, kita langgar seluruhnya. Karena inti daripada 10 hukum adalah kasih. Jadi, saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, mereka punya Allah lain. Allah lain itu siapa? Diri mereka sendiri. Jadi waktu mereka makan buah itu, mereka punya ilah lain. Dan siapa patung yang mereka sembah? Karena Allah lain itu harus diwujudkan, diekspresikan. Dia itu diri mereka sendiri. Iya, ketika saudara melanggar perintah Tuhan, yang saya dan saudara sembah adalah diri kita. Karena diri kita di atas daripada hukum Tuhan. Dengan kata lain, dia menjadi Allah. Ini adalah media penyembahannya. Ya, saudara. Kemudian nama Tuhan disia-siakan. Kenapa? Karena nama Tuhan melambangkan karakternya.
Ya, ketika saya dan saudara berbuat sesuatu yang bertentangan dengan karakter Tuhan, kita sedang menyia-nyiakan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mempermalukan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempermalukan Tuhan. Ketika seorang anak berbuat sesuatu yang salah, ya ditanya, siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Iya kan? Siapa bapaknya yang ditanya? Apalagi kalau kejahatannya diketahui semua orang dan besar kejahatannya. Kalau dia berbuat yang baik, mereka juga bertanya, siapa bapaknya? Ya, kalau dia menang medali emas, tentunya Olimpiade, semua orang akan bertanya, siapa ya bapaknya berhasil mendidik anak yang luar biasa, membanggakan negara. Ya, saudara-saudara, ini yang dilakukan ketika saya dan saudara berdosa, mempermalukan Tuhan, kita menyia-nyiakan nama Tuhan. Dan hukum yang keempat adalah hukum yang merupakan kesimpulan dari loh batu yang pertama. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus punya waktu yang Tuhan sudah sediakan, yaitu dalam satu minggu ada satu hari-hari yang ketujuh. Ya, dan kalau saudara perhatikan hukum kedua dan hukum keempat adalah yang paling panjang di 10 hukum. Dengan kata lain, saudara. Ya, hari Sabat adalah media penyembahan juga. Kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan berbakti pada hari Sabat. Sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu tidak akan makan pohon ini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak akan makan pohon ini. Ya, karena itu akan menyakiti aku. Ini pohon adalah media penyembahan. Media penyembahan. Dan pohon ini melambangkan patung kalau dimakan, dan juga ya sekarang dia juga adalah media penyembahan sama seperti hari Sabat. Saudara, Tuhan menaruh hukumnya bukan hanya di yang terlihat, tapi dia taruh di waktu. Kenapa? Karena waktu itu kekal. Karena hukum Tuhan kekal, saudara-saudara. Nah, dengan kata lain, patung dan hari ya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu, kenapa Tuhan tidak mau dibuat patung? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah pencipta, Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, semua yang diciptakan oleh Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan satu-satunya Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, saudara, maka kita tahu sekarang bahwa tidak mungkin ada patung yang didirikan di seluruh dunia bisa dilihat sampai ke langit. Dan diberikan perintah siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Saudara, saya mau katakan bahwa patung itu adalah penyembahan kepada dewa matahari. Dan patung itu adalah penyembahan kepada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah penyembahan kepada dewa matahari. Dan setan sudah merencanakan memasuki gereja dan rubah perbaktian dari hari Sabat kepada hari Minggu. Saudara, saya tidak ada yang bermusuhan dengan satupun dari saudara. Saya punya beban sebelum saya menyampaikan ini. Ya, saudaraku, bahwa agenda terakhir setan adalah mengeluarkan undang-undang hari Minggu, dan siapa yang tidak mau menyucikan hari Minggu akan dibunuh. Nah, saudara tentunya bertanya, pendeta tahu dari mana? Mari kita lihat, ya, bahwa inilah agenda terakhir setan. Ya, hari matahari, ya, adalah hari Minggu yang didedikasikan untuk menyembah dewa matahari. Mari kita lihat siapa yang pertama kali membawakannya ini di dalam gereja Kristen. Ya, saya tidak asal ngomong, saudara. Ini hal yang sangat krusial, yang sangat penting. Saudara, ini silakan lihat. Sayangnya saya nggak punya waktu untuk terjemahin dalam bahasa Indonesia. Ya, ini dari website
History Channel. Saudara tahu kan History Channel yang ada ya di semua kabel television, ya. Ini satu channel yang baik. Saudara dengarkan apa, baca yang ditulis. Constantine decrees Sunday as day of rest. Saudara, ya, hari dewa matahari itu adalah hari Minggu. Makanya dalam bahasa Inggris disebut Sunday. Kenapa? Karena matahari diciptakan pada hari yang pertama. Kalau ada orang yang mengejarkan matahari, diciptakan hari keempat, bertobat saudara. Kenapa? Ya, karena dari hari pertama dikatakan jadilah terang. Saya mau tanya saudara, bagaimana ada hari? Hari bisa terjadi siang dan malam oleh karena ada matahari dan bumi berputar. Kalau ada matahari dan bumi tidak berputar, yang satu bagian ada siang, yang satu bagian malam, dan selamanya begitu. Tapi ini di dalam Alkitab dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Saudara katakan kepada saya kalau matahari baru jadi hari keempat. Dari mana pergantian hari itu terjadi di dalam hari pertama sampai hari ketiga? Ya, kalau saudara bertanya kepada saya, tapi di dalam Alkitab disebutkan seperti itu pendeta. Iya, disebutkan diulang. Dan kalau saudara mau tahu kenapa alasannya ada hubungannya dengan nubuatan saudara. Tapi saya nggak punya banyak waktu untuk jelaskan itu sekarang. Mungkin di presentasi berikut. Ya, tapi matahari diciptakan hari pertama. Dan itu jelas karena disebutkan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, kalau matahari baru jadi hari keempat. Tidak ada matahari pagi dan petang kalau matahari baru dijadikan hari keempat, saudara. Ya, ini disebutkan tanggal 7 Maret tahun 321. Konstantin mengeluarkan the day of the sun as a day of rest. Kalau saudara baca keterangan daripada History Channel ini, pada saat itu dia memberikan larangan kepada umat-umat Kristen untuk bekerja pada hari Minggu. Dia mau hari Minggu jadi sama kayak hari Sabat, saudara. Jadi jangan pernah bilang bahwa Sunday law, undang-undang hari Minggu, tidak mungkin terjadi. Ini sudah terjadi, saudara, pertama kali tanggal 7 Maret tahun 321. Ini sudah terjadi. Ya, ini Sunday law pertama kali dikeluarkan dalam sejarah. Nah, apakah cuma waktu itu? Ya, mari kita lihat. Ya, ini dari Encyclopedia Britannica. The Roman Emperor Constantine I died tahun 337. Seorang yang menjadi Kristen memperkenalkan undang-undang sipil mengenai hari Minggu di tahun 321. Dia mengeluarkan undang-undang yang melarang bekerja pada hari Minggu, ya, kecuali untuk para petani kalau mereka harus bekerja, ya. Undang-undang itu bertujuan untuk memberikan waktu untuk perbaktian yang kemudian diikuti dalam abad-abad selanjutnya dan kemudian berabad-abad kemudian, ya, untuk melarang lagi aktivitas-aktivitas pada hari Minggu. Ya, ini sumber sejarah yang bilang mengkonfirmasi nubuatan Alkitab yang kita sudah pelajari dalam Wahyu 13. Sekarang, apakah itu akan terjadi? Kalau saudara mau baca keterangannya ini di sini, ini saya nggak punya banyak waktu keterangan ini. Kalau saudara mau ambil material ini, silahkan hubungi host, saya akan kirim. Kemudian, ya, apakah cuma terjadi pada zaman daripada Konstantin? Kalau saudara lihat ini dari ancestry.com. Saudara boleh buka, ya. Di sini disebutkan Blue Laws in New England. Ya, ini adalah historical insight. Apa yang terjadi ketika disebutkan Blue Laws itu adalah undang-undang hari Minggu. Ya, di England sekitar tahun 1600-an ada yang disebut dengan kelompok Puritans. Ya,
took the Sabbath very seriously, disebutkan. Ya, tapi yang dimaksud Sabat adalah hari Minggu, enacting harsh measures known as blue laws. Artinya mereka mendirikan peraturan-peraturan yang dikenal sebagai undang-undang biru, ya, blue laws, untuk menghukum yang melanggar. Ya, dimulai sekitar pertengahan tahun 1600 setiap kegiatan pada hari Minggu yang membuat orang tidak berbakti, seperti belanja, ya, mencuci pakaian, minum alkohol, ya, semua itu sangat keras dilarang untuk dilakukan pada hari Minggu. Dan dengarkan kalimat berikut ini, ya, pria dan wanita bahkan menghadapi hukuman secara, ya, secara umum kalau mereka kelihatan intim di umum. Bayangkan kalau kelihatan intim di umum pada hari Minggu, mereka akan kena penalti. Ya, para pelanggar, ya, ada yang akan dicambuk, saudara. Ya, mereka akan dicambuk, didenda, dan akan ada juga hukuman-hukuman yang lain. Dan perhatikan kalimat berikutnya, bahkan kematian. Saudara dengarkan, undang-undang hari Minggu untuk kematian sudah pernah dikeluarkan dalam sejarah. Jadi jangan katakan bahwa ini karang-karang. Tidak, saudara. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Dan ini fakta. Ya, sekarang kita lihat Poland taking Sunday seriously. Sekarang saya lewatin Puritan punya waktu tahun 1600, sekarang di Poland 2018 taking Sunday seriously. Poland leads the way. Polandia memulai, ya, saudara boleh baca, saya nggak punya banyak waktu, tapi intinya bahwa undang-undang hari Minggu sedang on its way. Believe it or not, ini sedang terjadi. Saya mau baca sekarang apa yang ada dari Concord Catechism. Concord Catechism. Ya, ini ketika setiap orang akan menjadi Katolik, maka mereka harus ikut ini Catechism. Ya, which is the Sabbath day. Hari apa hari Sabat itu? Sabtu adalah hari Sabat. Diakui, ya, bahwa Sabtu. Jadi saudara, ya, nggak usah berdebat karena gereja Roma Katolik dengan jujur mengatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Kenapa kita tidak menyucikan, kenapa kita menyucikan hari Minggu ganti hari Sabtu? Jawaban, karena gereja Roma Katolik telah memindahkan kekudusan hari Sabtu kepada hari Minggu. Dan dikatakan tahun 1995 dari Saint Anne's Catholic Church Paper. Kemungkinan hal paling berani yang dilakukan, yang paling revolusioner, perubahan yang paling revolusioner di dalam gereja yang pernah terjadi pada abad pertama. Bahwa hari yang kudus, hari Sabat dirubah dari Sabtu kepada Minggu. Bukan berdasarkan petunjuk daripada Alkitab, tapi dari perasaan atau kekuasaan gereja. Orang yang berpikir bahwa mereka harus menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas mereka, secara logis harus menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 dan menyucikan hari Sabat. Ini dikatakan oleh gereja Roma Katolik, saudara-saudara. Selanjutnya, Sunday is our mark of authority. Ya, hari Minggu adalah tanda daripada otoritas kami. Gereja di atas Alkitab. Dan ini, ya, perubahan hari Sabat, perubahan penyucian kepada hari Sabat adalah bukti dari fakta itu. Ini dari Catholic Record September 1 tahun 1923. Saudara, sekali lagi, ya, dengan segala kerendahan hati, saya mau sampaikan saya tidak punya masalah dengan siapapun, ya.
firman Tuhan ini berbicara mengenai sistem, bukan pribadi. Begitu banyak orang Katolik yang jujur, yang mungkin tidak mengetahui hal ini, saudara. Ya, tapi kita tidak menyerang atau mengkritik perorangan. Kita hanya mengungkapkan apa yang sudah terjadi di dalam sejarah. Dengan satu maksud, saudara. Supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena itu satu-satunya otoritas iman Kristiani yang seharusnya ada. Saudara, dengarkan apakah yang ada sekarang, Juli 16, 2014. Ya, ini headlines yang ada. Paus menginginkan semua bisnis untuk tutup pada hari Minggu. Ya, Paus mengatakan bahwa bekerja pada hari Minggu secara negatif mempengaruhi keluarga dan persahabatan. Ya, apakah ini hanya kita karang-karang? Apakah ini yang akan digenapi? Ya, saudara-saudara, ini semua ulasannya. Saya tidak akan baca satu persatu slide ini, tapi dia mengkhotbahkan, mempromosikan apa yang disebut dengan common good, ya, demi kepentingan bersama, demi kebaikan bersama, ya. Ini tahun 1994 dari Catechism of Catholic Church halaman 520, ya. Dengarkan apa yang dikatakan, ya, sehubungan dengan kebebasan beragama dan kebaikan semua. Orang Kristen harus mencari pengakuan kepada hari Minggu sebagai hari suci yang dilegalkan oleh sebagai hari libur yang dilegalkan oleh gereja tentunya. Ya, saudara, ini disebutkan. Dan Paus menyampaikan ini juga kepada PBB, ya, untuk mempromosikan yang namanya common good, ya. Ini yang tadi saya sudah baca. Dan untuk membuat dunia kita jadi lebih baik, ya, dia menyampaikan kemanapun dia pergi, dari satu negara kepada negara yang lain. Time Magazine Desember 2, 2015. Semua pemimpin dunia harus mendengarkan Paus Francis dalam hal climate change, dalam hal perubahan iklim. Ya, The Guardian mengatakan melambatkan hari Minggu, dengan kata lain maksudnya adalah libur pada hari Minggu adalah solusi sederhana kepada pemanasan global. Saudara lihat, ya, semua berbicara hal yang sama. Ya, di sini New York Daily News, Mei 23, 2015. Saudara, Anda butuh dan layak untuk mendapatkan satu sabat sekular, ya, satu peristirahatan, ya, dari segala pekerjaan. CNN report Maret 27, 2015, ya, church attendance, hadir di gereja adalah keharusan. Saudara, ini dia. Berikutnya, parlemen. Bekerja pada hari Minggu adalah berbahaya untuk kesehatan dan keamanan. 3 Mei 2016. Saudara, apakah ini suatu yang diam-diam tanpa disadari sedang terjadi? Ya, Boston Globe November 2, 2016. Ya, sebagian orang melihat kepada struktur agama yang satu saat pernah bisa dikatakan memaksa bahkan orang yang tidak religius untuk mengambil waktu untuk bersantai dan menikmati hidup dan merasakan atau mengalami cara-cara untuk menerima sesuatu seperti Sabat untuk menolong, ya, mereka untuk
bisa dibilang libur dari pekerjaan setiap hari. Ya, saudara-saudara, ini didengungkan di mana-mana. Dengarkan Jerusalem Post April yang kedua, oleh 2 April 2020. Kita butuh Sabat sekarang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya pada masa corona ya saat ini. Ya, saudara, ini cerita di Jerusalem Post bahwa seluruh orang-orang ya Yahudi, Kristen sedang membicarakan supaya hari Sabat ya dalam konteks Kristen hari Sabat adalah hari Minggu untuk dimuliakan, disucikan. Ini adalah tulisan dari Paus Francis sendiri. Ya, saya tidak ada banyak waktu untuk baca, tapi Paus Francis di dalam dokumen yang dikeluarkan 22 April 2020 ini mempromosikan yang namanya Laudato Si. Apa itu Laudato Si? Itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Paus. Ya, saudara boleh baca semua di sini, ya. Tapi dokumen resmi yang dikeluarkan yang disebut dengan ensiklikal, ya, ensiklikal, ya. Itu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Paus yang namanya Laudato Si. Dia keluarkan itu pada tahun 2015 dikeluarkan. Nah, dengarkan di dalam section 237 dalam dokumen ini disebutkan pada hari Minggu keterlibatan kita di dalam Eucharis punya makna yang penting. Hari Minggu sama seperti Sabat Yahudi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan dunia. Saudara, ini dokumen yang dikeluarkan dan ini dokumen yang dia promosikan. Bahkan sampai 20 April yang barusan dipromosikan. Kemanapun dia pergi dipromosikan. Ya, hukum yang mengatur peristirahatan setiap minggu. Yang mengatakan, ya, yang melarang bekerja pada hari ke-7. Bahkan, ya, lembu dan keledaimu harus istirahat supaya mereka bisa beristirahat, dan anakmu juga hamba-hambamu bahkan orang asing bisa disegarkan, dipulihkan. Ya, dia taruh di sini Keluaran 23 ayat 12, tapi seharusnya Keluaran 20 ayat 12. Ya, ini belum lama dia katakan. Dan saya ambil dokumen Laudato Si ini dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh wali gereja. Ya, ini dia, saudara, panjang, tapi saya tidak akan baca seluruhnya. Saya hanya akan baca sebagian, saudara-saudara. Ya, kita nggak punya banyak waktu untuk baca semua. Ya, pada hari Minggu partisipasi dalam Ekaristi, ya, mempunyai makna penting yang khusus. Hari itu seperti hari Sabat Yahudi ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang, dan dengan dunia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, ya, pertama dari ciptaan baru, buahnya yang pertama. Kemudian kebangkitan kemanusiaan. Sebentar, saya terhalang dengan Zoom, ya, saya nggak bisa baca seluruhnya. Tapi intinya adalah bahwa ini yang sedang dilakukan sekarang oleh gereja Kristen, ya, yang berusaha untuk membuat undang-undang hari Minggu berlaku di atas dunia ini secara perlahan-lahan, saudara. Tidak terlihat dan apa yang digunakan, ya, sehubungan dengan yang namanya kebebasan beragama, ya, sehubungan dengan yang namanya Katekisme Catholic Church halaman 2188, ya, dikatakan di sini sehubungan dengan kebebasan beragama dan kebaikan bersama, ya, untuk semua. Orang-orang Kristen harus mengakui hari Minggu sebagai hari kudus dan hari
perayaan, ya bisa dibilang hari resmi, sebagai hari kudus dan hari perayaan, bisa dibilang begitu, saudara-saudara. Nah, kalau saudara lihat di gambar ini, Paus bertemu dengan yang namanya para pemimpin dunia, dan ada di gambar yang namanya Greta Thunberg. Ya, saudara bisa cari tahu di internet siapa Greta Thunberg, seorang anak dan dia pegang satu tulisan Join the Climate Strike, ya, dan mereka tentukan itu Mei 24. Saudara, ini tulisan berikutnya, saudara-saudara, saya perlu baca kepada saudara dari New Boston Post April 1, 2020, ya. Inti daripada tulisan ini mendorong adanya satu hari untuk dirayakan, dikuduskan, ya, ada menjadi hari yang bisa menyelamatkan lingkungan hidup, katanya. Ya, sebentar, host saya nggak bisa baca yang paling ujung nih, karena di sini ada nama, oh ya, oke. Sebentar. Aduh, susah banget ini. Yang di pinggir saya nggak bisa baca soalnya, karena ada anyway, saudara, tulisan ini mengatakan bahwa dari New Boston Post April 1, sesuatu perubahan sosial sekurang-kurangnya dihasilkan dari karantina yang dapat melakukan satu yang baik, yang luar biasa, yaitu untuk memperbarui negara kita dan memperbarui pengertian negara kita tentang keluarga, iman, dan apa ini? Kalimat yang paling ujung, common sebentar. Aduh. Maaf saudara-saudara, sebentar. Ini kutipannya sangat krusial, sayang kalau sampai dilewatkan. Oke, saudara, dengarkan ini statement dari Boston. Ya, mari kita dengan serius memberikan kepada pemikiran untuk paling tidak waktu yang dihormati, yaitu hari Minggu, sebagai hukum. Bisa dikatakan satu hari per satu minggu yang digunakan untuk berdiam di rumah. Tindakan seperti itu akan membuat masyarakat kita menjadikan itu sebagai hari istirahat yang biasa untuk makan bersama sebagai satu keluarga, juga di dalam kegiatan civic, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan mendedikasikan kembali setiap minggu sebagai hari istirahat bersama. Kita akan mengatakan bahwa kehidupan di Amerika akan lebih baik, ya, intinya seperti itu, ya, yang mereka mau katakan, bahwa dengan
menetapkan satu hari di dalam satu minggu, yaitu hari Minggu, sebagai hari untuk istilahnya berhenti dari segala kegiatan, termasuk kegiatan komersial, ya, bisnis pada hari Minggu. Maka bisa dibilang seseorang bisa mengatakan dengan keadaan saat ini, yaitu adanya virus corona, kita sedang di dalam pengertian, satu pengertian yang mengatakan, ya, bahwa kita kembali kepada masa lalu, ya, dan mereka katakan sejarah berulang, dan sejarah berulang dengan senada, dengan sama, ya. Kita tidak dapat menunggu para pemerintah untuk diterangi, untuk mengeluarkan satu undang-undang yang bisa membuat pengurangan emisi karbon. Ini masalah yang sangat mendesak. Kita harus bertindak sekarang tanpa menunda, ya. Kekuatan dari opini publik dan warga atau citizen akan membuat pengaruh yang besar kepada setiap konferensi yang berhubungan dengan iklim yang terjadi di Copenhagen. Kita, satu hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan ini, kita harus menyatakan hari Minggu sebagai hari yang bebas dari bahan bakar fosil, dan juga hari yang harusnya rendah karbon, atau paling enggak hari untuk menghemat energi. Kita bisa mulai minggu ini, bulan ini, bahkan di tahun 2010. Ini tulisan dari The Guardian September 17, 2009. Ya, perjalanan yang panjang untuk memotong, mengurangi karbon dioksida, ya, harus dimulai sekarang dan di sini dan sekarang. Dulu hari Minggu biasanya, ya, menjadi hari peristirahatan, ya, itu kata-katanya selanjutnya. Nah, sekarang saudara, New Boston April 1, 2020. Mari kita memberikan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk paling kurang memberikan waktu dan menghormati hari Minggu. Sekali satu minggu. Ya, ini yang disebutkan. Di dalam penelitian yang dilakukan kepada karbon dioksida, para peneliti menemukan di New York, ya, dan mengatakan kepada BBC, ya, BBC, bahwa hasil penelitian awal menunjukkan bahwa karbon monoksida, ya, yang berasal dari kebanyakan dari mobil sudah berkurang 50% dibandingkan dengan tahun lalu, ya. Juga dengan gas karbon dioksida, ya, turun sangat signifikan, bisa dikatakan. Kita juga mengumumkan hari ini bahwa kita akan tutup pada hari Minggu, ya. Ini dari saudara, dari François Legault, Canadian Premier of Quebec, ya, bisa dibilang terjadi. Nah, sekarang seorang priest, imam dari Filipina, ya, menganjurkan undang-undang hari Minggu. Saya nggak punya waktu untuk baca semua ini, tapi di sini headlines-nya jelas, ya. Imam Katolik, bisa dibilang, ya, seorang imam Katolik dari Filipina menganjurkan undang-undang hari Minggu. Dan ini belum lama, ini sejak terjadinya COVID, ya, sekitar bulan Maret 2020. Ya, dari Puerto Rico, ya, meminta supaya undang-undang hari Minggu dikeluarkan, ya. Ini dikeluarkan sekitar bulan April. Iya, saudara-saudara, kita lihat, ya, bahwa ini tulisan April 15 dari yang namanya Pierre Rich Times. Apa yang dikatakan? Kegiatan olahraga telah dibatalkan, ya. Hiburan-hiburan
tempat-tempat hiburan telah ditutup, restoran ditutup. Sekarang semua orang bertanya-tanya tentang penamatan, ya, baik TK, SMA, ataupun perguruan tinggi yang biasanya membawa begitu banyak orang. Baru-baru ini saya melalui tempat parkir di satu mall di Rogers, semuanya tutup. Yang muncul dalam pikiran saya yang pertama kali adalah ini mestinya hari Minggu, dan saya menyadari bahwa sekitar 50 tahun yang lalu inilah mentalitasnya ketika saya waktu itu masih muda, ya, bertumbuh di daerah selatan. Semua toko dan bisnis tutup, ya, pada jam 5 atau jam 6 pada hari Minggu, dan tidak dibuka. Ini jam 5 jam 6 pada hari Sabtu, dan tidak dibuka pada hari Minggu. Bahkan gereja, ya, dan juga sesudah gereja makan siang di country club atau Grandaddy, ya, akan membuat kita melakukan cuci mata. Sekarang ini toko-toko buka 1 minggu 7 hari. Tidak ada lagi yang namanya cuci mata, ya. Cuma sekarang dengan adanya karantin, toko-toko itu ditutup lagi. Bertahun-tahun dulu, hari Minggu adalah suatu hari yang berbeda dari hari yang lain di dalam satu minggu. Gereja punya tempat parkir penuh, toko-toko punya tempat parkir kosong, dan toko-toko ditutup. Ya, sekali-sekali tempat bensin itu, pompa bensin dibuka. Ya, tapi itu adalah pengecualian. Bahkan orang tidak pergi ke gereja, yang tidak pergi kepada gereja juga melakukan itu pada hari Minggu. Jadi orang-orang yang tidak pergi ke gereja pun tidak melakukan yang melanggar. Sekarang katanya hari Minggu sangat berbeda dengan tidak banyak berbeda dengan hari biasa dalam minggu. Kecuali ya, banyak toko yang tidak buka sampai tengah hari. Ini mungkin mengajarkan kepada kita dengan adanya isolasi sesuatu hal, ya. Dengan adanya isolasi, dia mengajarkan kepada kita suatu hal yang penting supaya kita bisa mungkin mendapatkan waktu untuk menciptakan atau mendedikasikan, mengasingkan suatu waktu dari kesibukan, dari schedule yang padat untuk berekreasi, bersantai, dan juga membangun hubungan dengan keluarga dan teman-teman, ya, supaya kita bisa jadi lebih bijaksana. Why God Took Sunday Away? Ini dari seorang pastor Robert Phil dari Bethel Baptist Church. Dengarkan apa yang dia katakan. Tuhan tidak senang dengan apa yang sedang terjadi dengan hari perbaktiannya. Itu sebabnya dia mengizinkan lockdown terjadi untuk beberapa waktu. Ya, kita tidak menghormati hukum keempat. Ya, hari Minggu telah menjadi satu yang bisa dipilih atau tidak, bisa berbakti atau tidak. Yang lebih buruk lagi, kita mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa hari Minggu hanyalah satu hal yang tidak penting. Itu tidak harus. Kemungkinan kita telah kehilangan, ya, hari Minggu di setiap minggu di depan kita kalau kita tidak akan melihat pentingnya dan berhenti untuk melanggar terus hukum yang keempat. Saudara, dengarkan. Ya, yang saya baca ini adalah baru nggak lama, 2020, sekitar bulan April, ya, tulisan ini ada bulan April. Bahkan satu government di Grenada, pemerintah di Grenada memberikan assurance atau jaminan kepada penduduk yang diumumkan pada 11 April, hari Sabtu, bahwa hari berikutnya untuk belanja, ya, bisa dibilang tidak untuk maksud satu keagamaan, ya,
Tapi ya koordinator dari respons ya COVID response, koordinator Dr. George Michel menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan secara pure, bisa dibilang alasannya adalah karena alasan ilmiah, ya, karena 14 hari periode, ya, bisa dibilang untuk masa isolasi, ya. Tapi di pemerintah Granada ini, ya, mereka sudah memutuskan bahwa hari belanja itu hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu, ya. Saudara, saya masih punya banyak tulisan, ya, apa yang sedang terjadi sekarang dengan adanya COVID. Kalau saudara mau minta, ya, ini yang tadi si Greta Thunberg, ya, tahun 2019 mereka mengorganisir yang namanya strike, ya. Ini saudara bisa baca di majalah Times mengenai Greta Thunberg yang berusaha, ya, berbicara. Dia katakan, now I'm speaking to the world dalam isu climate change, ya, saudara-saudara. Dan isu climate change menuntut supaya hari Minggu diasingkan, saudara-saudara, untuk mengurangi polusi, untuk mengurangi karbon dioksida, monoksida, dan intinya supaya dunia diselamatkan dari kehancuran. Apa yang saya mau sampaikan? Ya, ini dari Kompas, Laudato Si, semangat konservasi lingkungan dengan rasa religius. Dari Kompas 5 Agustus 2015. Ya, Greta Thunberg, ini dari Detik News, remaja 16 tahun yang dinominasikan untuk raih Nobel Perdamaian tahun 2019. Karena kemanapun dia pergi, dia mempromosikan tentang menyelamatkan lingkungan. Saudara, saya sudah memberikan update kepada saudara. Saya berikan apa yang sedang terjadi, saudara. Bahwa ini bukan kemustahilan, undang-undang hari Minggu akan dipaksakan, saudara. Untuk menjadi, bisa dibilang, tanda penyembahan kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang di dalam Markus 2 ayat 28 dan 29, sebab anak manusia, ya, sabat diadakan bukan untuk manusia, diadakan bukan untuk sabat, tapi sabat diadakan untuk manusia, dan anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Saudara, kalau saudara dan saya, ya, berbakti setiap hari, Tuhan senang tentunya. Tetapi hari yang Tuhan katakan untuk sucikan dan mengakui bahwa Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah juga Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, adalah hari Sabat. Adalah hari Sabat. Ya, saudara, no offense, tapi ini adalah kebenaran Tuhan. Ini adalah nubuatan yang diberikan bahwa inilah penyesatan yang terbesar yang dilakukan di dalam dunia Kristen. Ya, dengan hati yang hancur saya harus sampaikan ini, saudara-saudara, bahwa 2,5 miliar orang Kristen di atas dunia ini. Tapi, ya, berapa banyak yang menyucikan hari Sabat yang Tuhan Yesus sucikan di dalam Lukas 4 ayat 16 ketika Dia ada di atas dunia ini. Dan inilah yang Dia berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Saudara, ya, mari kita berpikir. Inilah penyesatan yang Tuhan Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Dan saudara, kami harus sampaikan ini. Ini tanggung jawab, saudara. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Pilihan bukan di tangan saya, bukan di tangan siapa-siapa. Ya, ketika Rasul Paulus mengetahui kebenaran bahwa Yesus itu yang Dia aniaya, pengikut-pengikutnya yang Dia bunuh, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengenal kebenaran, maka dia menerima kebenaran itu. Kebenaran itu mungkin bukan yang dia percayai selama hidupnya, tapi
karena dia pencinta kebenaran. Sebagaimana 2 Tesalonika 3 ayat 10 katakan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 katakan. Saudara, saya mau baca kata-kata daripada Rasul Paulus. Ya, dan biarlah ini menjadi renungan bagi kita. Sebab kamu telah mendengar Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak orang yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudaraku, saya mau sampaikan, Rasul Paulus, bahkan seorang penganiaya, Tuhan kasihi. Saudara, ini adalah panggilan kepada saya dan saudara. Kita mungkin tidak tahu kebenaran ini selama ini. Tetapi ketika saudara tahu, saudara harus punya respons seperti Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya nomor 1 bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika Yesus menyatakan dirinya kepadanya dalam perjalanan penganiayaan ke Damaskus, maka Rasul Paulus, seorang pencinta kebenaran, menerimanya. Saudara dan saya harus seperti itu. Saya berdoa dan berharap bahwa saya dan saudara akan menerima ini satu kebenaran dari firman Tuhan. Ini mungkin bukan yang kita percayai selama ini, tapi ini kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mari kita tunduk kepala. Dan saya mau berdoa bagi saudara yang sedang bergumul untuk mengambil keputusan, menerima kebenaran ini atau tidak. Tapi saya berdoa dan berharap saudara akan seperti Rasul Paulus dan menerima kebenaran ini. Inilah nubuatan Alkitab yang akan terjadi, penyesatan setan yang terakhir di atas dunia ini. Penyembahan kepada dewa matahari, penyembahan kepada hari Minggu. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, ampuni hamba. Kalau hamba gagal untuk memberikan dengan jelas dan terang akan kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan, saat ini hamba berdoa agar kasih karunia Tuhan berlaku bagi hamba. Sehingga kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan ini boleh meyakinkan umat-umat-Mu yang jujur kata hatinya. Untuk menerima, walaupun ini keras mungkin, baru, dan mengagetkan. Tapi Tuhan, hamba berdoa agar Engkau menjadikan kami hati yang baik, menerima kebenaran ini, dan menghidupkan kebenaran ini, untuk percaya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah kami bergabung dengan 144.000 yang mau mengikut Engkau, yang mau menuruti segala perintah-Mu, dan mengikut Yesus kemanapun Dia pergi. Tuhan, ada sebagian di antara kami yang sedang bergumul saat ini. Dan Engkau izinkan mereka bergumul, dan Engkau yang telah menentukan waktunya bagi mereka untuk mendengarkan kebenaran ini. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman ini, Engkau yang telah tuntun untuk menemukan kebenaran sejati dari Tuhan Yesus. Injil yang kekal itu. Bapa, hamba berdoa agar jangan ada yang menolak kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, puji Tuhan kita bisa
mengikuti pelajaran siang hari ini, dan kita sama-sama terus berdoa agar supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam setiap pergumulan atas apa yang kita dengar melalui firman yang dibawakan oleh Pastor Roy. Dan kami juga terus mengundang bila ada yang menginginkan materi yang baru saja disampaikan ataupun juga materi-materi sebelumnya, dapat menghubungi kami di WA chat di nomor 0896 384 11655. Begitu juga dengan kita akan kembali bertemu di hari Senin di jam 12. Namun sebelumnya, apabila ada yang ingin mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya, silahkan diklik di tombol di YouTube channel ada tertulis, atau juga God's Words Ministry, dan bisa ditekan tombol subscribe-nya. Dan juga kami mengundang bahkan semua yang hadir di sini saat ini untuk juga mengajak teman-teman dan juga keluarga untuk menghadiri di acara kita di jam 19 nanti di The Final Events of Bible Prophecy bersama Pastor Emmanuel Beck. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita bertemu nanti malam jam 19. Tuhan Yesus memberkati.